Pemerintah Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya meluncurkan program Laboratorium Inovasi guna mengakomodasi seluruh inovasi dari setiap organisasi perangkat daerah sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Peluncuran ini berlangsung di kantor Bapeda Sorong yang diikuti penjabat Bupati Sorong yang Pitmoso dan seluruh pimpinan OPD dan juga Kepala BSKDN Kemendagri Yusarto Huntoyungo pada Selasa 17 Oktober 2023. Labinov yang akan beroperasi di Kabupaten Sorong, setahu kami Pak Bupati, ini adalah Labinov yang pertama untuk kabupaten seluruh Indonesia. Labinov itu hanya ada di LAN. Dan untuk kabupaten, saya mengapresiasi dukungan berikut kreasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sorong. Untuk itu, kita akan pukul tifa untuk keberhasilan kita pagi hari ini. Papua, doa, peluncuran Labinov Sorong, pengguntingan pita, peninjauan ruangan Labinov, penandatanganan berita acara, sambutan-sambutan, podcast, dan penutup. Untuk masuk ke rangkaian acara yang berikutnya, saya mengundang Ibu Kepala Bapelitbang, Ibu Insinyur Marjiwati Mena, untuk boleh memberikan ucapan selamat datang. Kepada Ibu dipersilakan. Kami juga tak lupa mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Pak Kaban dan jajarannya, karena dukungan dari Pak Kaban beserta tim dari BSKDN yang dikoordinir oleh Pak Peter Isman lewat pembinaan, pendampingan kepada pemerintah Kabupaten Sorong, sehingga pada tahun 2022 kemarin Pemda Kabupaten Sorong bisa keluar dari posisi disclaimer menjadi Pemda yang inovatif. Ini pertama kali kami menemukan ada laboratorium inovasi di tingkat kabupaten. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu sekalian, laboratorium inovasi bagi kami dibutuhkan karena beberapa pertimbangan. Yang pertama, untuk menggagas jenis inovasi baru yang menjadi bagian dari ekstensifikasi inovasi sebagaimana yang telah dijadikan sebagai komitmen oleh pimpinan daerah Kabupaten Sorong. Kami diskusi tadi pagi Bapak, sudah ada komitmen Pak Bupati dengan pimpinan OPD, para pamong inovasi untuk menggagas setidak-tidaknya 2 inovasi per tahun dari setiap OPD. Laboratorium inovasi ini menjadi inkubator untuk lahirnya inovasi-inovasi baru yang menjadi ekstensifikasi dari inovasi yang ada saat ini. Fungsi yang kedua adalah meningkatkan kualitas. Kemarin kami senang sekali ke Dinas Pendidikan, dengan Pak Kadisnya ada hadir hari ini juga, melihat bagaimana PAUD dikembangkan begitu baik. Perpustakaan perpustakaan yang diintegrasikan kegiatannya dengan PAUD. Luar biasa Bapak Ibu sekalian, saya bisa melihat anak-anak begitu cerah mengikuti proses pembelajaran. Kurang lebih sama dengan yang digagas oleh Profesor Johannes dengan pembelajaran gasing. Sudah dilakukan dan saya yakin, saya konfirmasi dengan Pak Johannes berikut tim dari Bapeda dengan Ibu Marice masih tetap berlangsung hingga saat ini. Demikian juga dengan layanan yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu yang ada di distrik-distrik, mendekatkan layanan kepada masyarakat.
yang di kecamatan mana Pak Yohanes kemarin kita datang? Lamono. Dari tadinya masyarakat harus mengeluarkan anggaran sekian banyak untuk mendekati pusat-pusat layanan, dengan ide inovasi yang dilakukan di Kecamatan Lamono menjadi masyarakat terbantu menjadi lebih efisien dalam pembiayaan mendapatkan layanan. Ini menjadi ruang-ruang bagi kita semua untuk melakukan inovasi, Bapak Ibu sekalian. Kami mengetahui apa yang sudah dilakukan oleh Pak Bupati untuk menjaga tetap terjaga distribusi dengan mendatangkan barang kebutuhan pokok entah dari mana, tetapi Pak Bupati terus berpikir agar masyarakat Sorong terpenuhi kebutuhannya dan tidak terjadi inflasi yang tidak terkendali untuk Kabupaten Sorong. Ini menjadi bagian yang harus kita pikirkan bersama dari setiap OPD untuk menjadi inovasi di masing-masing OPD kita. Bapak Ibu sekalian, untuk tahapan validasi lapangan Kabupaten Sorong, validasi lapangan akan dilakukan pada hari ini, yaitu untuk ALPEGAS, alat pengaman petugas kesehatan hewan. Untuk inovasi non-digital dan inovasi sistem informasi PBB BBHTD untuk inovasi digital. Kami yakin inovasi ini sudah diinisiasi demikian baik, sudah didesain dan dirancang bangun, ya 3D plus gitu Pak Yohanes ya, sebagaimana yang dilakukan melalui proses yang ada di Labinov, dan juga sudah mengikuti 8 variabel yang ditetapkan dalam pengukuran indeks inovasi daerah. Indeks inovasi daerah ini Bapak Ibu sekalian mengikuti ketentuan bagaimana Global Innovation Index dikembangkan. Jadi dia inline dengan pengukuran yang dilakukan secara global. Bapak Ibu sekalian, kami berharap akan menemukan fakta yang sangat-sangat baik untuk Kabupaten Sorong melalui pengamatan terhadap 2 inovasi yang diunggulkan dan sudah dipaparkan oleh Bapak PJ Bupati pada tanggal 25 sampai dengan 27 September kemarin di Jakarta. Kami berharap sekali lagi dukungan dari Bapak PJ Bupati, Bapak dan Ibu anggota Forkompinda, dan seluruh pejabat utama Kabupaten Sorong menjadikan inovasi kita sebagai kegiatan yang menjadi bagian dari keseharian kita di Kabupaten Sorong. Jangan menjadikan inovasi sebagai beban yang harus mengeluarkan anggaran yang sangat besar umpama, tetapi jadikan inovasi itu menjadi penyelesaian atas kegiatan-kegiatan yang sudah disetujui oleh Bapak Bupati. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan. Semoga dengan adanya Labinov akan mempercepat ekstensifikasi dan intensifikasi inovasi di Kabupaten Sorong. Kami akhiri dengan satu pantun. Memang ramai kalau di pasar, kadang di pasar banyak yang usir. Berinovasi tidaklah harus yang besar, cukup dari inovasi hal-hal yang kecil. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam. Salam. Lawobok. Lawobok. Terima kasih. Pemerintah Indonesia hari ini dituntut lebih berinovasi, dan lembaga administrasi negara, LAN RI, dan juga Badan Kebijakan Strategi
Dalam Negeri BKSDM telah melakukan program-program upaya dalam membangun laboratorium inovasi atau yang disebut Labinov. Di tahun 2000 sedang berjalan, pemerintah telah memprioritaskan daerah-daerah terdepan, daerah-daerah terluar, dan daerah-daerah tertinggal atau yang disebut 3T. Dan Kabupaten Sorong masuk di dalam 3T, salah satu di antaranya. Untuk itu, izin Pak Kaban kami laporkan 2022 dan 2023 ini kami pemerintah Kabupaten Sorong, mulai dari penjabat bupati, sekretaris daerah, semua pimpinan OPD, kami punya komitmen bahwa tidak ada daerah yang bisa maju kalau kita membangun inovasi. Dan Kabupaten Sorong kita sudah sedang dan akan melakukan upaya-upaya kebijakan strategi. Salah satunya adalah penjabat administrator kita dan pejabat pimpinan organisasi perangkat daerah kita alokasikan program dan anggaran untuk mereka harus mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan nasional dan administrator untuk mereka menuangkan ide dan gagasannya dalam bentuk aksi perubahan yang nanti ending poinnya adalah inovasi. Tuntutan perkembangan ini semakin terus maju dan kita harus melakukan penyesuaian terhadap perubahan yang sedang terjadi. Saya sendiri selaku pejabat bupati, saya bangga karena tahun ini dalam catatan pemerintahan kita, pemerintah memberikan kesempatan kepada pejabat eselon 3 dan 4 kita di Kabupaten Sorong berjumlah 52 orang mengikuti diklat pelatihan kepemimpinan atau diklat PIM 3 atau pelatihan kepemimpinan administrator di LAN RI Makassar. 52 orang ASN, saya bisa dapat simpulkan 52 inovasi yang dilahirkan. Tahun yang sama, kita juga telah mengalokasikan program dan anggaran untuk memberikan kesempatan kepada para pimpinan organisasi perangkat daerah, staf ahli dan asisten berjumlah 17 orang mengikuti diklat PIM 2 atau pelatihan kepemimpinan nasional 2. Itu artinya bahwa apa? Ada 17 inovasi yang menjadi kreativitas ide yang terbangun dari kerangka berpikir Bapak Ibu sebagai pimpinan hari ini, yang tentunya hari ini yang ke depan adalah sebagai pemimpin perubahan. Kita harus dari after ke before. Dari gaya lama, cara melihat lama, cara kerja yang lama harus berubah. Dari iklim suasana kerja yang biasa-biasa saja, untuk kita harus melihat jauh ke depan tentang perkembangan dan perubahan yang akan terjadi, khususnya bagaimana organisasi pemerintahan dalam tata kelola pemerintahan ini harus memiliki sumber daya manusia dan memiliki kreativitas di dalam membangun inovasi yang berdaya saing supaya kita Kabupaten Sorong juga tidak tertinggal. Itu 17 inovasi. Terlepas dari 17 inovasi itu juga pimpinan OPD yang duduk ini juga memiliki
2 bahkan 3 inovasi yang dikembangkan di OPD yang hari ini menjadi mercuarnya Kabupaten Sorong hari ini. Dan inilah pemimpin-pemimpin hebat. Walaupun ada yang sudah kepala botak, walaupun ada yang sudah tua, ya tua-tua begini tapi otaknya segar, kreatif. Makanya saya pingin nanti minggu depan saya bawa mereka mandi di sungai di sana, air yang mengalir deras, yang dingin dan sejuk, tapi biru, supaya mata mereka, kepala mereka, otak mereka, hati mereka semua dijernihkan oleh air itu, supaya ada energi positif yang baru, dan mereka akan pulang kembali di sini dan duduk di situ, belajar di situ dan pandai di situ, menjadi pemimpin-pemimpin hebat yang melakukan perubahan-perubahan hari ini. Sehubungan dengan itu, Labinov yang digagas oleh saudara reformer hari ini atas nama pemerintah dan juga selaku PJ, saya ucapkan selamat untuk aksi perubahan yang luar biasa. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Kepala Badan, bahwa ini baru satu-satunya pertama di Indonesia. Tapi ingat, inovasi ini memiliki 3 manfaat. Manfaat jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Oleh karena itu, kebiasaan dan terbiasa di mana-mana, sekolah bagus, bikin aksi perubahan bagus, tapi begitu pulang 1 minggu sudah lupa. Tapi itu hari kemarin. Hari ini dan kedepannya duduk-duduk ini, selagi saya masih ada di sini, saya akan cek satu persatu. Dan setelah pulang dari kegiatan PKN 2 dan PK PP? PK atau? Ya udah, jangan kasih rame lagi. Tadi kami sudah masuk, saya dengan Pak Kepala Badan dan Sekda dan kita semua tadi sudah lihat ruangan. Ya, peresmian tadi atau kita launching tadi ruang atau rumah inovasi Labinov. Jadi di situ sudah ada kursi, situ sudah ada mic-nya, dan di situ ada kursi, dan ada laptop komputer. Jadi nanti Ibu Kepala Bapeda di 51 PK ini, pelatihan pimpinan administratif ini akan selesai pulang 5 menit kita akan datangkan hostnya untuk jadi pembawa acara di sini, dan saya akan jadi tim penguji dengan Sekda di sini untuk minta Bapak Ibu persentase 5 menit. Kita habiskan dari pagi sampai malam. Mau toh? Ya. Dan kita harus lakukan di ruangan ini. RRI kita undang, CWM kita undang, media kita undang. Jadi inovasi sebenarnya itu tidak jauh. Inovasi sebenarnya bagian dari hidup kita. Kalau kita bangun pagi melihat tempat tidur yang kita tidur belum beres, kasur yang kita tidur, spray yang kita tidur, pakaian yang kita pakai kotor, kita bersihin supaya lebih rapi. Artinya bahwa inovasi itu artinya kita keluar dari kehidupan yang biasa-biasa, tak hambur, itu bangun sebuah sistem inovasi yang bagus. Baru nanti kita lebih mudah efisiensi, efektif dari sisi waktu, tenaga dan lain sebagainya. Lalu itu semua itu bisa bagus. Ingat hari ini Kepala Suku Labinov ini,
kepala suku NTT dan sekaligus kepala suku Lapinov ini sudah launching dia punya. Ini juga menggugah yang duduk-duduk semua ini bikin lagi seperti yang dia bikin di sini. Siap baru 1 orang. Itu. Nanti ini OPD. Saya berharap kepala distrik yang ikut kegiatan PK ini juga, reformer ini, minimal ada 2 yang bikin kegiatan nanti. Ini saya pergi untuk hadir resmikan atau launching di distrik. Kamu juga bisa mau? Bisa mau? Dan pimpinan OPD yang jadi mentor saya ingatkan, jangan bimbing bawa mereka dengan cara pandanganmu. Jangan hanya datang kasih kertas, tanda tangan, terus pikir lepas. Bapak Ibu harus punya tanggung jawab yang besar untuk melihat, memantau, membina, mengikuti sampai sejauh mana reformer staf saya ini bisa lebih hebat dari saya. Pemimpin yang hebat itu pemimpin yang melahirkan pemimpin baru yang lebih sukses dan lebih hebat dari kita yang mendidik orang. Kalau ipar orang Manado bilang si tau timo tau. Ipar dulu bukan ipar sekarang. Ya, jadi begitu. Ya, saya pikir Lapinov ini sudah kita dengungkan sudah berapa tahun, 1 tahun terakhir ini. Yang terakhir dari saya, Ibu Kaban, lobby ini bulan Februari saya datang sudah harus kayak macam Lapinov. Jadi seluruh rencana kerja pemerintah, galerinya pemerintah, semua ada di sini. Di luar memang gedungnya itu kotor, tapi dalam itu lebih bersih dan sejuk. Itu sama seperti barat manusia. Memang manusia sulap dua-dua. Depan sudah gelap, mau bikin jadi putih. Dah? Marah orang itu tiba-tiba bikin baik. Senyum di depan padahal hatinya setahu itu kalimatnya. Maksudnya ruangan ini memang gedung lama Pak Kaban, tapi perubahan di kabupaten ini semua terjadi di gedung ini. Karena ini ruangan ini melahirkan dan mentuangkan pemikiran-pemikiran konsep kebijakan pembangunan di daerah ini. Mudah-mudahan 2 tahun ke depan bupati dan wakil bupati definitif itu bangun kantor Bapeda itu harus lebih bagus. Ruangan yang cukup representatif itu akan menciptakan lingkungan kerja yang baik. Lalu itu akan membuat kesegaran pemikiran kita itu berinovasi, berpikir hal-hal yang lebih jauh lebih baik. Saya pikir sampai di situ dulu karena sudah lama saya bicara. Kalau nanti saya tambah lagi semua pasti akan dengar, semua pegang HP. Mudah-mudahan hari ini kita belajar, karena hari ini masih belajar, belum kerja di kantor. Iya. Jadi saya ini kepala sekolahnya apa? Pamon Inovatif. Jadi saya generalnya. Nanti kita angkat sekda itu wakil, ibu kepala Bapeda sana sekretaris. Dan jangan sungkan-sungkan selagi Pak Kepala Badan masih ada. OPD kreatif saja. Kalau memang nanti penanggung jawabnya di Bapeda terkait dengan inovasi, Bapak Ibu bisa langsung konsultasi saja. Pak, saya minta pinjam 2 orang kah bantu saya untuk bikin dampingi saya punya inovasi di OPD saya. Beliau tugaskan Pak. Kita menyampaikan ide ini kepada beliau bilang pekerjaan rumah saya mulai rasa ringan. Karena beliau harus berpikir bagaimana satu Indonesia ini membangun rumah inovasi.
Kalau kita mulai hari ini dan mulai berkembang, teman-teman OPD mulai bangun rumah inovasi ini di Bapak Ibu dan minta beliau untuk mendampingi, beliau punya stafnya, orang-orang hebat semua ada di sini. Itu. Saya pikir itu saja yang dapat saya sampaikan. Ya, kita ke depan akan dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang lebih baik. Memang inovasi itu menjadi instrumen yang sangat penting. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian kehadiran dari keturunan semua yang berkenan hadir mendukung ya aksi perubahan yang digagas oleh inovasi reformer kita, Kepala Suku Labu Hinov. Dan saya percaya, saya pernah ada dengar satu yang ini, Pak Kalami. Kemarin pernah ada bilang satu istilah kepada saya, mau noken formedi. Hari Jumat depan itu bikin launching di depan. Bisa toh? Atau terlalu lama ya? Kita sama-sama Pak, ada 3 orang Pak. Iya, pokoknya penting saya sampaikan begitu. Yang teknisnya Bapak doang ngatur. Caranya bagaimana? Iya. Ya, itu baru ketua LMA, ketua lembaga masyarakat adat itu muncul. Pak Kaban ini, beliau ini sebagai ketua lembaga masyarakat adat, orang Moi. Kalau beliau punya aksi perubahan atau rencana proyek perubahan yang beliau ambil judul ini, itu sangat bagus dan juga berkenan dengan Hari Noken ya, maaf, Hari Noken sedunia. Ya, itu. Jadi nanti waktu mau lonceng itu Bapak pakai baju yang dari pohon yang bikin jadi baju itu, kulit kayu itu, Bapak pakai itu. Bapak bikin dulu baru online ikut. Yang berikut hari Jumat yang kita instruksikan untuk wajib pakai noken Papua. Itu Bapak harus kampanyekan itu. Mulai dari dirimu. Jadi selain sebagai kepala bidan peserta reformer, tapi juga sebagai kepala suku atau ketua LMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Sadu Sadu, salam kebajikan, shalom. Ya, salam apa lagi? Tadi Baku dapat, jadi sayonara, sampai jumpa. God bless.